wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika dari kelompok 8, kelas 9 ruang 8. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu tolak ukur pembangunan ekonomi. Tolak ukur pembangunan ekonomi adalah indikator untuk mengukur keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan struktur ekonomi, meliputi pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan, ketimpangan, serta perluasan kesempatan kerja. Pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan PDB, tetapi juga kualitas hidup. Pembangunan ekonomi adalah proses jangka panjang yang bertujuan meningkatkan pendapatan nasional sekaligus memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pembangunan tidak hanya berfokus pada kenaikan angka ekonomi, tetapi juga mencakup perubahan struktur ekonomi, pemerataan pendapatan, serta peningkatan kesejahteraan. Karena itu, pembangunan ekonomi berbeda dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya melihat peningkatan output atau produksi, sedangkan pembangunan ekonomi melihat perubahan yang lebih luas, termasuk aspek sosial. Salah satu tolak ukur utama adalah produk domestik bruto atau PDB, yaitu total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Jika PDB meningkat dari tahun ke tahun, maka ekonomi dianggap tumbuh di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang stabil biasanya berada di kisaran 4-6%. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor. Meskipun penting, PDB memiliki kelemahan karena tidak menunjukkan bagaimana pendapatan didistribusikan dan tidak langsung mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pendapatan per kapita digunakan untuk melihat rata-rata pendapatan penduduk. Pendapatan ini diperoleh dari pembagian PDB dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Namun, indikator ini juga memiliki keterbatasan karena tidak menunjukkan ketimpangan. Informasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Syakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Zulaika Faiza dari 9 ruang 8. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi teman saya yang bernama Malika. Tema materi saya, tolak ukur kemajuan pembangunan ekonomi. Untuk melihat kualitas hidup secara lebih menyeluruh, digunakan indeks pembangunan manusia IPM. IPM mengukur 3 aspek utama, yaitu kesehatan yang dilihat dari umur, pendidikan, sekolah, dan standar hidup. Semakin tinggi nilai IPM, maka semakin baik kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, IPM dianggap sebagai indikator yang lebih lengkap dibandingkan PDB karena tidak fokus pada ekonomi. Tetapi pada manusia, kemajuan pembangunan juga dapat dilihat dari tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Tingkat kemiskinan yang rendah menunjukkan bahwa pembangunan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika kemiskinan tinggi, berarti masih ada masyarakat yang belum merasakan hasil pembangunan. Penyebab kemiskinan antara lain pengangguran, rendahnya pendidikan, dan terbatasnya akses terhadap pelayanan dasar. Tingkat pengangguran juga menjadi indikator penting. Pengangguran terjadi ketika seseorang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan. Tingginya pengangguran menunjukkan bahwa lapangan kerja belum cukup tersedia. Hal ini dapat menurunkan pendapat masyarakat dan meningkatkan kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga dapat menimbulkan berbagai masalah sosial. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang baik harus mampu menciptakan lapangan kerja. Jadi segitu saja materi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Fahmi. Saya di sini untuk menjelaskan materi tentang tolak ukur pembangunan ekonomi. Selain melihat kesejahteraan, pembangunan ekonomi juga dinilai dari tingkat ketimpangan pendapat yang diukur menggunakan Gini rasio. Nilai Gini rasio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 0 berarti pemerataan semakin baik, sedangkan semakin mendekati 1 berarti ketimpangan semakin tinggi. Di Indonesia, ketimpangan masih menjadi masalah, terutama antara wilayah kota dan desa serta antara kawasan barat dan timur. Ketimpangan yang tinggi dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan menghambat pembangunan. Struktur ekonomi juga menjadi indikator penting dalam melihat kemajuan pembangunan. Struktur ekonomi menunjukkan sektor pertanian, industri, atau jasa,
Negara yang lebih maju biasanya didominasi oleh sektor industri dan jasa, sedangkan negara berkembang masih banyak bergantung pada sektor pertanian. Indonesia saat ini sedang mengalami pergeseran dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa, yang menunjukkan adanya perkembangan ekonomi. Selain itu, penting untuk memperhatikan kualitas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang baik bukan hanya tinggi, tetapi juga harus mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan tidak merusak lingkungan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, kemajuan pembangunan ekonomi di Indonesia tidak bisa diukur hanya dari satu indikator saja. Diperlukan berbagai indikator seperti PDB, pendapatan per kapita, IPM, tingkat kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapat, serta struktur ekonomi. Indonesia memang menunjukkan kemajuan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan dan pemberatan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi ke depan harus lebih menekankan pada pemerataan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.